Oke teman-teman, balik lagi di kelas coding. Kali ini kita akan melanjutkan lagi seri dari pembelajaran React.js kita, yang dimana kita di video sebelumnya kita sudah berhasil mengkustomisasi navbar-nya. Nah, belum sampai selesai, jadi materi kali ini masih kita akan kustomisasi navbar, cuman menggunakan fitur-fitur yang lebih keren lagi dari React.js ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan coba pelajari sama-sama mengenai salah satu fitur React yang memang dirilisnya itu berdasarkan React di yang terbaru. Namanya itu adalah React Hook ya. Jadi React Hook ini adalah salah satu fitur yang dimana untuk mempermudah sih sebenarnya, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan komponen-komponen salah satunya di React.js. Nah, di dalam fitur React Hook ini ada beberapa yang bisa kita pakai. Salah satunya yaitu mengenai useState dan useEffect. Nah, sebenarnya ada beberapa macam juga ya. Jadi nggak hanya dua. Itu seperti ada yang namanya useMemo dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan pelajari mengenai useState dan useEffect. Nah, kenapa kita akan belajari dua dulu? Karena memang biasanya ketika kita menggunakan useState itu pasti ada yang namanya useEffect. Biasanya gitu kebanyakan. Nah, kita akan implementasikan useState dan useEffect ini ke dalam sebuah navbar kita. Supaya apa? Gini, jadi gambarannya ketika si navbar itu nanti, ketika kita scroll webnya, nah navbar itu nantinya akan muncul berdasarkan useState dan useEffect yang sudah kita setting. Nah, biasanya useState dan useEffect ini kita menggunakan if dan else ya. Jadi logika if dan else. Semisal jika scrollnya aktif, maka apa? Else atau kalau misalkan scrollnya tidak kita tidak nge-scroll, maka nantinya apa? Nah, itu kita akan terapkan pada useState dan useEffect yang akan kita simpan di dalam sebuah navbar. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman silahkan cari tahu aja sendiri mengenai useState dan useEffect. Karena memang useState dan useEffect ini akan berguna sekali bagi teman-teman ketika memang sudah masuk ke logic-logic seperti itu ya. Seperti if dan else. Oke, langsung aja kita di sini saya akan coba akan start dulu npm run dev seperti ini. Selanjutnya di sini oke, udah ke refresh. Nah, kemarin kita sudah sampai sini ya. Jadi ketika kita klik kelas, maka aktifnya ada di kelas. Nah, ini untuk kelas dan lain-lain, nanti teman-teman silakan praktekkan sendiri. Jadi, ini akan saya selesaikan di halaman home aja. Nah, untuk kelas, testi, dan sebagainya, teman-teman bisa custom sendiri, explore sendiri, atau bisa copy-paste yang ada di dalam sebuah home. Nanti tinggal diedit-edit aja. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan useState dan useEffect pada navbar kita. Teman-teman silakan dibuka codingannya. Oke. Yang akan pertama kali kita setting yaitu di komponen lalu navbar karena kita akan menggunakan useState-nya di sebuah navbar. Nah, ini. Nah, untuk menggunakan useState dan useEffect, karena kita akan panggil atau kita akan terapkan dia di navbar, jadi kita tambahkan di sini di atas return ya, atau di bawah navbar komponen ini. Kita kasih dia count, seperti ini count. Lalu function itu adalah yang di kurung apa ini? Kurung tegak seperti ini. Count. Sama dengan di sini. Sama dengan use state seperti ini. Nah, nanti otomatis dia akan nge-import sendiri ya. Atau kalau teman-teman nggak otomatis ke import, nanti teman-teman bisa tulis aja manual import
useState from React seperti ini. useState seperti ini, lalu nanti di sini kita kasih nilai atau value-nya. Nah, sebenarnya untuk menggunakan useState ini, nanti kita di sini akan membuat sebuah logic untuk menampung logiknya. Kita akan tambahkan di sini karena useState dan use efeknya akan kita terapkan di warna atau color, maka kita tulis aja di sini change color gini. Atau teman-teman bebas aja sebenarnya untuk penamaannya. Change color, lalu di sini kita tulis set change color. Seperti ini. Ini kita udah punya dua data atau dua function, di mana yang change color dan set change color. Lalu di sini kita kasih nilainya adalah false. Seperti ini. Koma. Nah, ini sebenarnya belum beres, tapi kita akan coba pelajari sama-sama. Jadi, ketika useState-nya false atau bernilai false, maka dia akan false ya. Dia masuk ke sini, ke change color-nya false atau tidak akan terjadi apa-apa. Kalau misalkan bernilai true, maka dia akan ngeganti warnanya seperti itu. Jadi di sini nanti dia masuknya ke set change color. Nah, di sini selanjutnya kita tambahkan lagi cons. Oh ya, sorry, di sini bukan con ya, tapi cons. Gini, cons. Cons. Lalu di sini kita tambahkan lagi untuk change background color gini, change background color sama dengan lalu value atau nilainya. Lalu kita kasih panah seperti ini, kurung kurawal di enter. Nah, ini baru kita akan masukkan logic dari if dan else-nya. Kita tuliskan di sini if, lalu window, titik scroll, seperti ini. Scroll Y ya, scroll Y itu kan sumbu Y itu ke bawah gitu. Scroll Y, misalkan lebih dari 10, seperti ini. Lebih dari 10. Lalu kita kasih di sini else. Sorry. Di sini kita belum kasih nilai ya. Di sini kita belum kasih nilai, kita kasih nilai dulu di sini. Seperti ini. Set change color true. Titik koma. Else. Seperti ini. Lalu kita kasih set change color. Nilainya yaitu false. Nah, di sini ada yang oke, ini kurang titik koma. Set change color true. Lalu di sini set change color false. Nah, oke, kita save dulu aja ya. Nah, maksudnya di sini gini. Jadi kalau misalkan ini kita pahami dulu yang ini. Jika atau if window titik scroll Y atau ketika kita scroll ke bawah lebih dari 10, maka
kita akan menjalankan sebuah set change color-nya adalah true. Nah, set change color ini nanti akan masuk ke dalam sini, useState. useState-nya ini akan keganti menjadi true. Nah, untuk nilai atau value-nya akan dilempar ke change color. Nah, change color ini nanti akan merubah warnanya gitu. Atau di sini apabila scroll atau apabila tidak di scroll, maka set change color-nya bernilai false. Nah, bernilai false. Jadi tidak akan merubah apapun seperti itu. Oh ini salah. Nah, jadi seperti ini ya untuk kerangka dari useState-nya. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan use effect-nya. Nah, untuk use effect berarti kita tambahkan lagi di sini koma use effect. Ini belum kita jalankan ya. Karena di sini masih abu-abu. Oke. Selanjutnya di sini kita tambahkan untuk use effect. Use effect gini. Use effect seperti ini. Lalu kita kasih panah. Kurung kurawal enter. Nah, untuk use effect-nya di sini kita tambahkan change background color. C-nya kecil ya. Change background color. Harusnya di sini juga kecil mana? Nah, ini kecil. Nah, change background color seperti ini, titik koma. Lalu window titik add event listener seperti ini. Kita kasih di sini scroll, koma, maka akan berubah change background color-nya. Titik koma. Nah, ini use effect-nya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan nanti kita scroll, maka nanti change background color-nya akan berjalan dan nanti akan ditambahkan ke dalam new state-nya atau use state-nya. Nah, di sini belum kita kasih warnanya ya, gitu. Belum kita kasih warna seperti ini. Nah, sekarang untuk menambahkan atau untuk menjalankan logic atau logika use state dan use effect yang ada di sini ke dalam sini, maka kita buka yang namanya React router. Oke. Kita atau langsung aja deh kita tulis di sini ya. Kita langsung tulis di sini. Kita kasih dia class name. Nah, kasih dia class name. Lalu kurung kurawal, buka tutup. Kita tambahkan di sini change color. Apabila kita scroll, maka change color-nya aktif ya. Color aktif seperti ini.
Tapi jika tidak di scroll, maka kosong atau tidak diisi apa-apa. Voice ini ke kutip. Nah, class name. Kita kasih di sini. Ups. Harusnya nggak di sini ya, tapi di dalam. Nah, seperti ini. Ini udah kita setting untuk change color-nya. Tapi di sini sebentar. Ini merah. Class name. Oke. Ini kurang satu, berarti di sini juga kurang satu nih. Nah, oke. Ini udah berhasil ya. Jadi kalau misalkan change color-nya aktif, maka dia akan memunculkan atau menampilkan sebuah color aktif. Tapi kalau change color-nya bernilai false, maka dia tidak akan menjalankan apapun atau kosong. Nah, sekarang kita cek dulu di sini. Kita inspect dulu ya. Klik kanan inspect. Oke, di sini kita perbesar dulu. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman lihat di bagian sini, di bagian navbar. Nah, ini kan nggak ada apa-apa ya. Kalau kita scroll ke bawah, nah kalau kita scroll ke bawah, ini harusnya aktif nih. Oh iya, harusnya di sini kita tambahkan dulu ini ya supaya bisa di scroll ke bawah. Saya lupa. Di bagian page, lalu home page, sorry. Nah di sini kita kasih dulu. Kalau kemarin kan kita kasihnya BR, kalau sekarang kita kasih div aja di sini. Kita kasih div, lalu kita kasih class name. Class name-nya misalkan kita tulis kelas di sini. Kelas width-nya 100, min pH-nya misalkan kita coba 100 dulu. Oke. Nah, tuh sekarang kalau kita scroll ke bawah, nah di sini udah aktif nih tuh. Ada tulisan aktif. Nah, color aktif. Ini by default-nya adalah color-nya berwarna merah seperti ini. Nanti kita akan ganti. Yang jelas ini kita sudah aktif ya, udah bisa tuh. Nah, jadi kalau di scroll, maka nanti navbarnya ini tidak polos seperti ini. Jadi nanti ada garis seperti ini. Nah, itu untuk useState dan useEffect yang kita terapkan di sebuah navbar. Oke, selanjutnya kita akan modifikasi dulu atau kita benerin dulu ya ininya supaya enak dilihat. Kita balik lagi ke codingan kita. Di sini. Nah, berarti kita masuk ke this main CSS. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya navbar color aktif. Color aktif. Ini udah kita buat ya kemarin secondary color. Di sini untuk paddingnya udah kita sesuaikan.
Lalu di sini border bottomnya kita ganti deh. Kita ganti warnanya. Kita turunkan kecerahannya atau sampai sini. Nah, kita save, coba kita cek lagi. Oke, ini navbar link aktifnya berarti ini kita bikin komentar dulu biar nggak jalan. Sorry, bukan yang ini ya. Berarti ini yang... Oke, ini nih. Ini kita bukan secondary color. Navbar color di sini lalu kita var. Kita ganti menjadi primary color. Navbar, oke, ini nih, navbar color. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini kita akan warnanya kita akan naikin dikit biar kelihatan. Oke, segini misalkan. Nah, jadi ada garis tepi di sini tuh warna merah. Jadi nggak terlalu pudar juga. Ini kalau udah, sekarang kita akan tambahkan di navbarnya. Itu ada di atas. Nah, di sini ya. Kita kasih dia supaya agak sedikit delay ya kalau di scroll. Nah, ini kan coba teman-teman cek yang di bagian sini kalau kita scroll. Nah, ini langsung muncul ya. Kita pengennya agak sedikit delay supaya lebih bagus aja gitu ngelihatnya. Kita kasih di sini transition. Kita kasih di sini all. Lalu 0.2 second atau delaynya 0,2 second. Lalu kita tambahkan di sini is seperti ini. Oke, kita save, kita cek dulu. Nah, sekarang udah bagus nih. Tuh. Atau misalkan kalau kurang ini kita cek di 5 second. Tuh. Tapi kayak yang apa ya? Kayak yang loading ya. Tapi teman-teman terserah teman-teman aja enaknya berapa. Nah, ini di sini saya terapin di 0,2 second aja. Lalu kita kasih di sini juga Z index seperti ini. Misalkan 9999. Nah, kalau kita ke sini, nah ini harusnya nanti kita rubah ya, supaya loginnya dia masuk ke sini harusnya. Ini kan harusnya ini juga di sini gitu. Nanti kita rubah untuk di mobile-nya. Oke, mungkin itu aja pembelajaran mengenai use-state dan use-effect. Nanti teman-teman jika menemukan kasus-kasus atau studi kasus yang memang memerlukan use-state dan use-effect, itu cara buatnya seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini, kalau di sini kan saya studi kasusnya itu di navbar. Jadi teman-teman buat dulu apa di sini use state-nya. Use state-nya di sini
Saya studi kasusnya itu merubah warna atau set change color. Lalu nanti logiknya di sini kita tampung. Untuk menampung logiknya dengan menggunakan if dan else, lalu kita akan kita akan eksekusi dengan menggunakan add event listener, scroll, bla bla bla, seperti itu. Ini use effect-nya. Use effect-nya nanti akan berubah seperti apa. Nah, lalu untuk mengimplementasikannya kita butuh seperti ini. Ya teman-teman, seperti itu aja untuk use state dan use effect pada React Hook. Mudah-mudahan membantu. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. See you next time and thank you.